Yuk gunakan 5 menit waktumu untuk memahami pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat Kementerian ATR BPN. Halo Sobat ATR BPN. Administrasi dan pendaftaran tanah ulayat telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Berdasarkan peraturan tersebut, ada 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN, yaitu 1. Pengadministrasian tanah ulayat yang meliputi 3 tahapan, yaitu pertama, inventarisasi dan identifikasi, kedua, pengukuran dan pemetaan, dan ketiga, pencatatan dan penerbitan daftar tanah ulayat. Pengadministrasian pertanahan hak ulayat dilaksanakan sepanjang kenyataannya masih ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024. Inventarisasi dilakukan melalui survei keberadaan masyarakat hukum adat. Hasil inventarisasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan identifikasi, guna mengetahui indikasi keberadaan tanah ulayat. Hasil inventarisasi disampaikan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dilakukan verifikasi. Jika bidang tanah ulayat clear and clean, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan. Berdasarkan hasil verifikasi, masyarakat hukum adat melakukan pemasangan tanda batas bidang tanah ulayat dan dituangkan dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas. Selanjutnya, masyarakat hukum adat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan permohonan tersebut, Kantor Pertanahan melakukan telaah spasial. Kemudian, dilanjutkan dengan ekspos hasil telaah spasial sebagai bentuk supervisi dari kementerian dan kantor wilayah. Berdasarkan hasil telaah spasial, Direktur Jenderal yang membidangi survei dan pemetaan memerintahkan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan sesuai kewenangannya. Bidang tanah ulayat yang telah diukur dan dipetakan serta dibubuhkan nomor identifikasi bidang, NIB, dicatat dalam daftar tanah ulayat pada Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan menerbitkan salinan daftar tanah ulayat dan menyampaikannya kepada masyarakat hukum adat serta pemerintah daerah setempat. 2. Pendaftaran tanah ulayat yang meliputi pendaftaran hak pengelolaan atas kesatuan masyarakat hukum adat dan pendaftaran hak milik atas kelompok anggota masyarakat hukum adat. Proses pendaftaran hak pengelolaan atas tanah ulayat dibagi menjadi 4 proses, yaitu pertama pengajuan permohonan, kedua pengumpulan dan pemeriksaan tanah, ketiga penerbitan keputusan, dan keempat penerbitan tanda bukti hak. Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan yang diajukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, memuat keterangan mengenai bidang tanah ulayat yang akan didaftarkan, subjek hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, hubungan hukum antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan tanah ulayat, dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat. Kemudian, pemeriksaan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A. Hasilnya berupa risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan hak pengelolaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Menteri dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan penetapan hak pengelolaan atas tanah ulayat berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan surat keputusan yang telah diterbitkan tersebut, pencatatan dan penerbitan sertifikat hak pengelolaan di Kantor Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, proses pendaftaran hak milik atas tanah ulayat dibagi menjadi 4 proses, yaitu pertama pengajuan permohonan, kedua pengumpulan dan penelitian data yuridis, ketiga pengumuman, dan keempat penerbitan tanda bukti hak. Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik yang diajukan kelompok anggota masyarakat hukum adat, memuat keterangan mengenai bidang tanah ulayat yang akan didaftarkan. Subjek hukum kelompok anggota masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Dan hubungan hukum antara kelompok anggota masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat. Kemudian, penelitian data yuridis dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A. Hasilnya, berupa risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas. Selanjutnya, pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan dilaksanakan selama 30 hari kalender di Kantor Pertanahan dan Kantor Desa atau Kelurahan. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, daftar data yuridis dan data fisik disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis. Berdasarkan alat bukti hak baru, penetapan hak milik
dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024. Dengan memahami proses ini, adapun manfaat pendaftaran tanah ulayat adalah: pertama, menjaga dan melindungi tanah ulayat agar tidak hilang. Kedua, meningkatkan nilai ekonomis dari tanah ulayat. Ketiga, memperkuat posisi tawar masyarakat hukum adat apabila terjadi konflik dengan pihak lain. Gimana penjelasan yang tadi? Mudah dipahami kan pastinya? Untuk dapat memahami lebih lanjut, Anda dapat scan barcode ini agar dapat mengunduh buku saku pendaftaran tanah ulayat untuk masyarakat hukum adat. Pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat untuk menjaga dan melindungi tanah ulayat masyarakat hukum adat. Terima kasih.